Kita melanjutkan Fondasi Kristen, ini season yang ke-8, dan kita membahas hukum yang kelima dari 10 hukum Tuhan, ya, yang berbunyi hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita baca itu di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Calvin berpendapat bahwa hukum ini tidak hanya berlaku untuk orang tua, tetapi untuk semua otoritas di atas kita, seperti pemerintah, majikan atau bos, pimpinan gereja, suami, guru atau dosen atau pimpinan di sekolah. Coba kita lihat ayat-ayatnya ya. Memang saya setuju bahwa kita harus tunduk pada otoritas di atas kita, karena memang ayat-ayatnya ada, tetapi nanti ada sesuatu yang saya tidak setuju dengan Calvin. Mari kita lihat Roma pasal 13, 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi memang ada ayatnya. Lalu kita lihat ayat yang di sini 1 Petrus 2, 13 dan 14. 1 Petrus 2, 13. Ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi tunduk pada pemerintah itu jelas memang ada ayatnya. Kita tidak bisa sembarangan memaki-maki pemerintah, melawan pemerintah, kecuali kalau pemerintah menyuruh kita sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Dalam hal itu maka kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia. Lalu kepada majikan atau bos, kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bayangkan ya, musuh mentaati Tuhannya sama seperti taat kepada Kristus. Tentu di sini ada perkecualian, tidak mungkin dimutlakan. Jadi perkecualian selalu taat kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia ya. Jadi kalau majikan menyuruh sesuatu yang bertentangan firman, kita justru tidak boleh mentaati. Lalu pimpinan gereja, Kisah Rasul 23 ayat yang kelima. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Nah ini yang saya tekankan, ini bagian B-nya ya. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Jadi ada suatu hormat, ada suatu ketundukan yang harus dilakukan. Lalu suami, dalam hal ini istri terhadap suami, kita melihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi saudara jangan hanya lihat ayat ini semua ada ya, seperti kepada Tuhan dan sebagainya, tapi selalu harus ditafsirkan bersama-sama dengan Kisah Rasul 5 ayat 29 yang mengatakan kita harus lebih tunduk pada Allah daripada kepada manusia. Lalu guru, dosen, pimpinan di sekolah, saya tidak menjumpai ada ayat yang persis gitu ya. Tetapi berdasarkan semua ini jelas memang ada ketundukan dan hormat kepada guru, dosen atau pimpinan di sekolah, itu pasti memang bisa diterima. Tapi saudara, sekarang di mana saya tidak setuju dengan Calvin. Sekalipun saya setuju bahwa sebagai orang Kristen kita harus mentaati dan menghormati semua otoritas di atas kita,
Tapi kalau sekarang berbicara tentang hukum kelima yang sedang kita bahas ini, maka saya berpendapat hukum ini khusus berhubungan dengan orang tua. Jadi hanya anak terhadap orang tua. Bukan orang tua tiri, bukan mertua, bukan apa, om atau tante, tetapi betul-betul orang tua papa mama kandungnya. Alasan saya saudara, karena dalam Alkitab hukum kelima ini selalu diterapkan dalam hubungan orang tua dengan anak. Dan setahu saya tidak pernah dikutip hukum kelima diterapkan dalam hubungan yang lain lagi. Jadi selalu dalam hubungan orang tua dengan anak. Mari kita lihat ayatnya ya. Matius 15 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi saudara, di sini justru Yesus menegur orang-orang Farisi ahli Taurat dengan ajaran mereka yang mengatakan kalau apa yang ada pada mereka sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, maka mereka tidak wajib lagi untuk memelihara ayahnya atau ibunya, tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya, dan ini terang-terangan menentang firman Allah. Ajaran mereka yang baru dikatakan sebagai suatu tradisi, ditabrakkan dengan firman Allah dan diunggulkan dibandingkan dengan firman Allah. Ini firman Allah yang sungguh-sungguh di sini. Hormati ayahmu dan ibumu dan sebagainya. Jadi mereka berani nabrak. Ya, dan ini jelas laki-laki ini diarahkan betul-betul kepada ayah dan ibu, kepada orang tua kandung. Seluruh teks berbicara seperti itu. Mari kita lihat ayat yang lain, Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah, atau dibaca mulai ayat 1 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kalau terus dibaca ini bapak-bapak dengan anak-anak. Jadi laki-laki saudara. Ini konteksnya memang betul-betul anak terhadap orang tua. Jadi kapanpun hukum kelima ini digunakan, selalu dihubungkan betul-betul anak dengan orang tua. Jadi saudara, pada waktu Calvin menerapkan pada pemerintah, pada majikan atau bos, pada pimpinan gereja, pada istri, pada suami, lalu mahasiswa atau murid terhadap guru atau dosen, saya tidak bisa menerima itu. Memang ini harus dihormati. Semua otoritas di atas kita harus dihormati. Tapi ya untuk pemerintah ya gunakan ayat ini. Untuk majikan atau bos gunakan ayat ini. Untuk pimpinan gereja gunakan ayat ini atau ayat yang lain mungkin ada. Untuk suami gunakan ini. Untuk guru dosen saya tidak tahu ada ayatnya atau tidak, saya tidak pernah tahu. Jadi saya setuju memang harus mentaati, menghormati semua otoritas di atas kita. Tapi kalau bicara hukum kelima, ini menurut saya khusus berhubungan anak dengan orang tua. Dan tidak boleh untuk hal-hal yang lain. Karena saudara, Kolose 3:20 mengatakan anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Mari kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi saudara, apakah memang anak itu harus taat kepada orang tua dalam segala hal? Nggak bisa ya. Kalau betul-betul segala hal itu dimutlakkan dalam hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab pun atau dengan firman Tuhan pun harus ditaati, maka itu jelas akan menjadi ajaran yang salah. Jadi saudara, setiap kali menafsir atau melihat satu ayat, kita harus melihat seluruh ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya. Ya, jadi kalau kita dalam hal ini melakukan demikian, maka kita harus memberikan perkecualian. Yaitu kalau orang tua itu memberikan perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Misalnya firman Tuhan menyuruh kita pergi ke gereja. Orang tua melarang kita pergi ke gereja tanpa alasan yang masuk akal atau alasan yang bisa diterima. Maka dalam hal itu tidak bisa kita mentaati orang tua. Atau kalau mereka memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh firman Tuhan, disuruh bohong. Saudara pikir orang tua tidak bisa suruh anak bohong? Kalau ada telepon bilang papa tidak ada ya. Itu sering ya. Kalau ada tamu bilang papa tidak ada, bilang mama pergi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara, mereka memerintahkan suatu dusta dan itu dilarang oleh firman Tuhan. Atau mereka melarang kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Seperti misalnya kita belajar firman dilarang oleh mereka. Kita menyembah Yesus kita dilarang oleh mereka. Maka saudara dalam hal itu berlaku hukum ini. Kisah Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam hal ini kita melihat saudara, kita Kisah Rasul 5 ya, kita perhatikan konteksnya ya. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29. Saya baca mulai ayat 27 saja, coba saudara melihat konteksnya. Mereka membawa keduanya, mereka ini tokoh-tokoh Yahudi ya. Lalu ya kepala pengawal ya pokoknya. Keduanya ini Petrus dan Yohanes. Dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Nama Yesus ya. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Jadi mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Padahal Yesus menyuruh mereka memberitakan Injil. Nah ini pemimpin-pemimpin agama. Mestinya mereka mentaati. Tapi saudara, karena larangan mereka bertentangan dengan perintah dari Tuhan, maka mereka tidak mau mentaati. Jadi kita lihat di dalam Kisah Rasul 5:29 ini. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi mereka tidak mau, tidak peduli mereka dipenjarakan, mereka dicambuki, mereka disiksa bagaimanapun, mereka tidak mau tunduk kepada tokoh-tokoh Yahudi itu yang melarang mereka untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, pada waktu kita mendapatkan perintah dari siapapun, apakah itu dari pemerintah, apakah itu dari bos, apakah dari orang tua, atau dari siapapun, kalau itu memang mereka itu otoritas di atas kita dan perintahnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka seharusnya kita taat. Biarpun hukumnya itu boleh dikatakan rasanya tidak masuk akal misalnya ya, maka tetap kita harus mentaati kalau itu perintah dari pemerintah. Misalnya ya, bagi saya tidak masuk akal kalau di dalam kota itu hanya boleh jalan 40 km per jam. Ya daerah-daerah yang ramai masuk akal lah ya. Tapi daerah yang sepi, jalan yang besar, lebar, kosong, lalu harus jalan 40 itu rasanya tidak masuk akal. Lebih-lebih kalau kita masuk kompleks-kompleks perumahan, ada yang dikasih tulisan 5 km per jam. 5 km per jam itu sangat tidak pakai otak yang membuat hukum. Apakah RT, RW atau siapapun saya tidak tahu. Tapi 5 km per jam itu sama dengan orang jalan kaki. Nah kalau kita naik sepeda motor atau kita naik mobil dengan speed 5 km per jam, itu betul-betul sangat tidak masuk akal. Tapi sebetulnya larangan itu atau hukum itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan di dalam kota harus jalan di atas 40. Alkitab tidak pernah mengatakan di dalam kota harus jalan lebih di dalam kompleks harus jalan lebih dari 5 km per jam. Jadi saudara, hukum itu seharusnya juga ditaati. Jujur saja saya tidak mentaati ya. Apalagi dalam kompleks 5 km per jam itu tidak masuk akal. Tapi sebetulnya kalau kita tidak mentaati kita dosa. Ya. Jadi saudara, dalam hal mereka itu tidak bertentangan Alkitab, tidak peduli hukumnya masuk akal atau tidak masuk akal, dia taati mestinya.
Tetapi pada waktu mereka bertentangan Alkitab, kita tidak boleh peduli hukumnya mereka. Apakah itu dari negara, atau dari gereja, atau dari orang tua, atau istri dari suami, dan sebagainya, atau bos atau majikan, tidak boleh ditaati. Jadi kalau orang tua menyuruh yang dilarang firman, atau orang tua melarang apa yang disuruh oleh firman, maka kita harus lebih taat kepada Allah dan kepada manusia. Dalam kasus seperti itu, anak tidak boleh mentaati orang tua. Mereka harus tidak taat. Tapi perhatikan, sekalipun tidak taat, mereka harus tetap menghormati mereka. Jadi menolak untuk taatnya itu harus dilakukan dengan cara yang hormat. Tidak boleh dengan cara yang kurang ajar. Saya dulu pernah punya seorang teman perempuan yang orang tuanya tidak Kristen. Dan setiap kali dia baca Alkitab dimarahi. Suatu kali dia baca Alkitab dimarahi, ditendang kalau saya tidak salah, atau dipukul, dia marah. Orang tuanya ditendang balik. Nah saudara, ini tetap tidak boleh. Kita harus tidak mentaati karena mereka melarang sesuatu yang disuruh oleh Tuhan. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang hormat. Dan ini yang luar biasa sukarya. Biasanya kalau tidak taat otomatis juga tidak hormat. Kita harus ingat ya, seburuk apapun mereka, merekalah orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak ada di dalam dunia ini. Jadi tetap menghormati mereka. Tidak peduli mereka seburuk apapun. Tidak mentaati boleh dalam kasus-kasus mereka menyuruh yang bertentangan firman. Tetapi tidak menghormati tidak pernah boleh di dalam kasus apapun. Jadi kalau menghormati memang itu mutlak. Kalau mentaati itu tidak mutlak. Ya. Nah sekarang perlu juga diketahui bahwa dalam perjanjian lama, orang yang melanggar hukum ini juga dijatuhi hukuman mati. Jadi saudara, mulai dari hukum yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita melihat ya, nanti sampai ke-6 sampai ke-7 itu tetap hukuman mati, baru ke-8 baru tidak. Jadi melanggar hukum hormat kepada orang tua dijatuhi hukuman mati. Mari kita melihat dalam ayat-ayat ini ya. Keluaran 21 ayat 15 dan 17. Keluaran 21 ayat 15. Ini ya. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya? Memukul itu bukan saja tidak taat, ini kurang ajarnya setengah mati. Pastilah ia dihukum mati. Lalu ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya? Ia pasti dihukum mati. Jadi maki ayah dan ibunya. Kalau di sini mukul lebih demen lagi. Mengutuki saja sudah cukup. Dan itu menyebabkan seseorang pada saat itu dijatuhi hukuman mati. Mari kita melanjutkan Imamat 20 ayat yang ke-9. Imamat 20 ayat yang ke-9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kita lihat lagi ayat yang terakhir, Ulangan 21 ayat 18 sampai dengan 21. Ulangan 21 ayat 18. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Harus baca terus. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga mati. Sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut.
Jadi saudara, kita melihat bahwa hukumannya dirajam sampai mati. Karena itu ini jelas-jelas bukan hukum yang remeh, saudara ya. Jangan meremehkan dosa ini. Nah, biasanya dosa ini tidak diremehkan kalau anak itu sudah ya lumayan besar. Mungkin SD atau SMP apalagi SMA, maka kalau anak itu kurang ajar, biasanya orang tua tidak meremehkan. Tapi yang biasa diremehkan itu pada waktu anak itu masih kecil sekali ya. Anak itu baru bisa bicara, mungkin baru mulai jalan umur 1, umur 2, umur 3. Itu lucu-lucunya anak. Tapi saudara, kalau mulai pada saat itu saudara sudah tidak mendidik anak dengan baik, anak itu belajar untuk tidak taat. Anak itu belajar untuk kurang ajar. Dan anak yang sekecil itu karena anaknya lucu, kurang ajar bagaimanapun, orang tuanya bisa kepingin ketawa melihat dia. Tapi saudara, di sini kita mesti logikanya yang betul-betul main dan tunduk kepada Alkitab. Anak ini sedang kurang ajar, anak ini sedang tidak taat. Tidak boleh kita ketawa atau senyum atau biarkan atau remehkan, karena ini dosa yang hebat di hadapan Tuhan. Jadi saudara, belajar jangan mengancam anak dengan ancaman kosong. Mulai dari kecil. Saya tidak percaya segala omong kosong yang dikeluarkan oleh banyak orang tua. Anakku ini lain daripada yang lain. Tidak bisa dikeras. Dikeras tambah nakal, tambah tidak mau nurut. Anak orang lain. Bagi saya omong kosong. Karena Alkitab jelas mengatakan orang tua yang tidak menggunakan tongkat itu benci kepada anaknya. Tongkat dalam hal ini seperti rotan ya, untuk memukul. Jadi Alkitab mengajar kita sebagai orang tua, menghajar anak itu kalau memang dibutuhkan. Nah, kapan anak itu salah dan harus diajar? Dan kapan anak itu salah dan tidak harus atau tidak boleh diajar? Saya pernah membaca satu buku tentang pendidikan anak itu ya. Sebetulnya saya menerjemahkan buku itu dari satu toko buku Kristen. Cuma saya belum selesai menerjemahkan. Saya sudah harus berangkat sekolah teologi dan karena saya hentikan. Tapi saya sempat menerjemahkan sebagian dan belajar dari buku itu. Dan di situ dikatakan, kalau anak itu berbuat salah secara sadar dan sengaja, dia tahu itu salah, dia tetap lakukan, maka itu suatu pemberontakan terhadap orang tua. Dan itu harus dihajar. Tidak bisa anak pada saat itu didiamkan. Kita tidak boleh tunggu kita marah baru kita menghajar. Kita tidak marah pun logika yang bicara. Pikiran kita yang bicara. Anak ini memberontak. Anak ini tidak taat secara sengaja. Harus aku hajar. Aku harus marah. Biarpun dalam hatiku aku tidak marah. Kalau kita baru marah pada waktu kita naik darah, muntah istilahnya, maka kita bisa menghajar kelewat batas. Kita tidak bisa menguasai diri baru kita menghajar. Itu bukan cara menghajar yang tepat atau saat mengajar yang tepat. Ya. Nah, sebaliknya kapan anak itu berbuat salah dan tidak boleh diajar? Yaitu kalau anak itu tidak mengerti kalau itu salah. Misalnya dia justru bermaksud baik. Nah, diberikan contoh dalam buku itu. Ada orang tua yang pulang dari kerja dan dia kehujanan, basah kuyup. Lalu dia lepaskan sepatunya dan sebagainya, dia ganti pakaian. Dan anak itu masih kecil, dia bermaksud baik sebetulnya. Dia ambil sepatu yang basah, dia maunya keringkan. Tapi namanya anak, dia keringkan dengan cara yang salah. Dimasukkan ke dalam oven. Kering memang sepatunya. Terbakar juga. Hancur juga. Nah, biarpun orang tua itu rugi banyak. Katakanlah sepatu itu mahal. Tetapi itu bukan kesalahan yang disengaja oleh anak. Bahkan sebaliknya, anak itu bermaksud baik. Tidak peduli ruginya besar. Maka anak itu harus dibiarkan. Diberitahu saja. Jangan lakukan yang seperti ini. Ini merusak. Lain kali kalau mau mengeringkan begini-begini. Jadi diberikan pelajaran. Tapi bukannya dihajar.
Jadi saudara, anak itu berbuat salah secara sengaja, sadar sengaja sudah diberitahu. Katakanlah cuma hal yang sepele. Pegang gelas yang ada di meja. Orang tua tahu ini dipegang, sebentar lagi jatuh pecah. Jangan pegang. Tetap dipegang. Dan betul-betul akhirnya jatuh dan pecah. Harga gelas itu berapa sih? Dibandingkan harga sepatu tadi tidak ada artinya. Mungkin harga gelas itu harganya beberapa ribu. Tidak ada artinya. Tapi tidak peduli mahal atau murah. Bukan itu urusannya. Dia melakukan secara sadar dan sengaja. Dia sudah tahu arti kata-kata orang tuanya jangan. Tapi dia tetap melanggar. Dan itu suatu pemberontakan. Dan pada waktu itu memang disengaja dan merupakan suatu pemberontakan. Anak itu harus dihajar. Kalau saudara mengancam, kalau kamu lakukan ini tak hajar, maka pada waktu dia melakukan, jangan lalu tidak menghajar. Saya melihat banyak orang tua yang seperti itu. Tidak mengajar pada waktu dia mengancam menghajar, tapi tetap dilanggar, tapi akhirnya dia tidak mengajar. Satu kali saja cara melakukan itu, anak itu belajar. Oh, orang tuaku itu cuma gertak sambal. Maka lain kali sudah mengancam anak itu, tidak ada gunanya. Saya pernah ketemu suatu pasangan suami istri, dan yang laki adalah seorang pendeta. Anaknya sebetulnya lucu saudara ya. Ya mungkin waktu itu sekitar umur 3 tahun. Lucu sebetulnya. Tapi anak itu bagi saya menjengkelkan luar biasa. Wajahnya lucu, tingkah lakunya sangat tidak lucu. Tapi menurut saya bukan kesalahan anak itu, tapi kesalahan orang tuanya. Padahal papanya pendeta tapi tidak tahu caranya didik anak. Kalau anak itu minta sesuatu apapun saudara, apapun saya katakan. Dan orang tua bilang, tidak boleh. Wah kalian bentak. Wah anak itu, wah teriak, tidak karu-karuan. Dan selalu akhirnya dituruti. Ini mendidik anak itu jadi luar biasa buruk. Anak itu tahu, pokoknya aku minta, tidak boleh, aku teriak-teriak, aku nangis-nangis, pasti diberi. Dan itu sudah menjadikan anak itu memuakkan, menjengkelkan luar biasa. Saya luar biasa tidak senang dekat dengan dia. Karena saya sendiri kudu ngaploki biarpun itu bukan anak saya. Dan saya pikir ini andai kata anak saya tak hajar habis-habisan. Jadi saudara, terlalu banyak orang tua yang pakai dalih ini, dalih itu. Mereka tidak mengajar. Ingat, kalau mau mengajar anak, harus sampai sakit. Ada yang menghajar pakai rotan cetet gitu, atau dijewet tapi sama sekali tidak terasa apa-apa. Saudara, menghajar itu harus sakit tetapi tidak boleh mencederai. Jadi sampai melukai misalnya dengan pentungan begitu, kepalanya lalu bocor, lah itu gila orang tuanya. Tapi dengan rotan dan dipukulkan pada pantat atau paha, bagian yang menyakitkan, tetapi itu tidak akan mencederai. Ya bisa belur sakit, tidak masalah, memang itu tujuannya menghajar kok. Kalau Allah itu menghajar kita, padahal dia adalah Bapa yang bijaksana, bagaimana kita tidak mengajar anak kita? Pada waktu anak kita memang butuh hajaran. Bisakah kita disebut bapak yang bijaksana atau ibu yang bijaksana? Sudah pasti itu mustahil. Jadi saudara, kalau saudara tahu anak saudara itu bersalah, tidak hormat, kurang ajar, tidak taat, saudara biarkan, maka berarti saudara meremehkan dosa ini. Jadi poin B-nya ini, orang tua tuh harus mengajar anaknya untuk hormat dan taat kepada mereka. Dan bukannya membiarkan anak untuk berlaku kurang ajar terhadap mereka. Apalagi senyum-senyum dan ketawa pada waktu anak yang kecil yang lucu itu bertindak kurang ajar terhadap orang tua. Biarpun lucu bagaimanapun modelnya si anak, jangan ketawa, jangan senyum. Tunjukkan wajah marah dan hajar dia kapanpun dia memang membutuhkan hajaran. Dan ingat ya, karena hukum ini dalam Alkitab menjatuhkan hukuman mati.
kepada anak yang kurang ajar, yang mengutuki orang tua, yang tidak taat kepada orang tua dan sebagainya. Kalau saudara meremehkan dosa ini dari anak itu, lalu anak itu bertumbuh jadi orang yang kurang ajar kepada orang tua dan sebagainya, lalu Tuhan menjatuhkan hukuman mati, bagaimana? Tuhan berhak menjatuhkan hukuman mati loh. Jangan main-main. Jadi kalau lalu Tuhan jatuhkan hukuman mati, anak itu mati karena saudara meremehkan dosa anak itu pada waktu dia kurang ajar kepada saudara. Anak itu mati karena saudara. Kalau itu terjadi, maka saudara menyesal, tetapi sudah tidak ada gunanya. Nah sekarang saudara, saya menyoroti saudara bukan sebagai orang tua, tapi sebagai anak. Saudara orang tua, saudara boleh kakek nenek, tapi saudara pernah jadi anak bukan? Kecuali saudara begitu lahir lalu orang tuanya mati dua-dua, saya tidak percaya ada orang yang bisa taat hukum ini 100%. Semua anak, saya termasuk, saya dulu wakalnya luar biasa. Tapi ayah saya keras bukan main. Dihajar, tempelin, sablek pakai rotan sampai wah. Pokoknya dia keras sekali. Dan saudara, kita semua pernah jadi anak. Dan berapa lama kita ada di bawah otoritas orang tua kita? Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa 40 tahun, bisa lebih. Memang pada waktu kita sudah dewasa, kita tidak harus taat dia. Jadi anak itu pada waktu sudah dewasa sebetulnya punya hak menentukan hidupnya sendiri. Kecuali anak itu melanggar firman, itu lain cerita. Tapi sekarang misalnya anak itu memilih pasangan hidup, ya. Nah orang tuanya melarang anak itu menikahi pilihan hatinya. Karena orang tuanya kepingin anaknya kawin dengan orang yang kaya misalnya. Tapi anaknya jatuh cinta kepada orang yang miskin dan mau kawin dengan orang yang miskin. Dalam hal itu haruskah anak mentaati orang tua? Menurut saya tidak. Dia sudah dewasa ya, saya bicara di anak yang dewasa. Anak dewasa tidak harus mentaati orang tua. Tapi menghormati tetap harus. Sampai kapanpun tetap harus menghormati. Kalau mentaati, berhenti pada waktu dia sudah dewasa. Karena dia memang punya hak untuk mengarahkan hidupnya ke arah yang dia mau. Kecuali itu bertentangan firman. Jadi saudara, sampai berapa lama kita itu di bawah otoritas orang tua. Dan kita harus taat, padahal kita luar biasa banyak tidak taat. Kita sering mendustai orang tua, kita tidak mentaati mereka, kita kurang ajar kepada mereka, dan sebagainya. Dan bahkan pada waktu kita sudah dewasa, kita tidak perlu taat, tapi kita harus hormat. Tapi kalau orang tua itu sudah tua, apalagi sudah jadi rewel, jadi pekun, jadi ngerepoti dan sebagainya, maka anak yang sudah dewasa ini melihat orang tuanya seperti itu, lalu jengkel. Dan lalu akhirnya bukan saja tidak mentaati, tapi juga tidak hormat kepada orang tua. Dan orang tua diperlakukan sebagai anak. Saya tahu tentang orang tua yang anak yang sudah dewasa dan jadi kaya, tapi tidak mau memelihara orang tuanya. Orang tua yang dulu membesarkan dia dan memberi makan kepada dia dan membelikan semua, membelikan pakaian, menyekolahkan dia dan sebagainya. Sekarang pada waktu orang tua sudah tua dan sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja, dia yang pegang uang, orang tuanya tidak pegang uang. Dan dia tidak mau memberikan orang tua itu biaya pemeliharaan yang wajar. Maka anak ini anak yang kurang ajar. Tapi saya pikir anak bisa seperti itu. Menurut saya kebanyakan karena kesalahan orang tua dalam mendidik sejak kecil. Kalau anak itu dari kecil dididik dengan baik, saya kok rasa anak itu semua akan mengasihi orang tuanya. Dan tidak mungkin anak itu lalu tidak mau memelihara orang tua. Jadi kalau sampai ada anak tidak memelihara orang tua,
Ini pertama-tama salah orang tua didiknya dia bagaimana. Tapi bagaimanapun dari sudut anak itu, dia tetap berdosa. Nah saudara, mari kita tinjau diri kita sebagai anak. Karena ini hukum orang tua, anak mesti hormati orang tua, taati orang tua dan sebagainya. Mulai kita lahir sampai orang tua kita mati. Berapa ribu kali, berapa puluh ribu kali kita kurang ajar. Kita tidak taat, kita tidak hormat. Kita jahat bahkan terhadap orang tua kita. Seandainya laki-laki hanya ada satu hukum ini dalam Alkitab, dosa kita itu luar biasa banyaknya. Dan itu lebih dari cukup memasukkan kita sekali dan selama-lamanya ke dalam neraka. Karena saudara, seandainya hanya ada satu hukum ini saja dalam Alkitab, kita sendiri semua kita membutuhkan Kristus sebagai juru selamat, sebagai pengganti kita dalam memikul hukuman dosa kita. Tanpa itu kita masuk neraka. Sudahkah saudara percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat? Dosa saudara sampai saat ini kita sudah bahas 5 hukum. Luar biasa banyaknya. Dosa saya juga luar biasa banyaknya. Tapi saya sudah punya juru selamat. Bagaimana dengan saudara? Saya tidak tanya saudara sudah ke gereja atau tidak. Saya tidak tanya saudara sudah dibaptis atau tidak. Saya tidak tanya agama saudara Kristen atau tidak. Saya tidak pedulikan semua itu. Karena orang bisa pergi ke gereja, bisa beragama Kristen, bisa sudah dibaptis, bahkan bisa sudah pelayanan, bahkan bisa sudah jadi pendeta. Tapi betul-betul percaya Kristus belum. Bisa sekali. Yudas Iskariot itu rasul saudara. Dia pelayanan dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah percaya Kristus. Dia masuk neraka bukan karena dia bunuh diri. Tapi karena dia tidak beriman kepada Kristus. Saudara, kalau saudara tidak beriman, dosa saudara cuma satu saja saudara masuk neraka kok. Apalagi dosa saudara luar biasa banyaknya. Saudara, jangan tunda-tunda. Cepatlah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul-betul yakin bahwa pada waktu Yesus itu mati di atas kayu salib, dia memikul hukuman dosa yang seharusnya bagian saudara. Saudara yang berdosa, saudara yang seharusnya dihukum, tapi dia menggantikan memikul hukuman dosa. Kalau saudara percaya, maka semua dosa saudara, baik pelanggaran hukum ini maupun semua hukum yang lain, dihapuskan. Masuk surga itu bukan mungkin atau mudah-mudahan dan sebagainya, tetapi suatu kepastian. Pengampunan itu suatu kepastian, masuk surga itu suatu kepastian, tidak masuk neraka itu suatu kepastian. Cepat percaya sebelum terlambat. Kita akan bertemu dalam pembahasan hukum selanjutnya, yaitu nanti hukum yang ke-6. Ini adalah hukum yang terpendek di dalam pembahasan.